Assalamualaikum baraya, mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu sekolah rakyat, terobosan Presiden Prabowo putus mata rantai kemiskinan. Dari Surakarta, pemerintah meluncurkan program sekolah rakyat sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Program sekolah rakyat bukan program Kementerian Sosial, tapi program real dari Bapak Presiden yang diamanahkan kepada kami melalui Inpres nomor 8/2025. Jadi kami ini ibaratnya diminta untuk jadi tim kesebelasan, owner kesebelasan ini Pak Presiden. Kebetulan kami diminta jadi kapten tim kesebelasan itu, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico dalam media briefing bertema menembus batas lewat sekolah rakyat di Balai Pers Nasional Surakarta Minggu 20 Juli 2025. Dalam forum yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tersebut, Robben mengungkapkan data mengejutkan, yaitu sebanyak 227.000 anak usia SD di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak drastis di jenjang SMP 499.000 anak dan SMA 3,4 juta anak. Sebetulnya kesimpulannya kan pengangguran terselubung, apa mungkin bisa bekerja tanpa punya ijazah SMA? Nah, itulah yang kemudian ingin kita selesaikan, tegas Robben. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi kedua di tingkat menengah dengan 44,8 anak usia SMP dan 464.000 anak usia SMA tercatat tidak bersekolah. Sebagai solusi atas krisis pendidikan ini, sekolah rakyat hadir dengan 3 prinsip utama, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Alhamdulillah dengan beroperasinya sekolah rakyat, mereka menjadi punya harapan dan punya mimpi, tambah Robben. Format boarding school dipilih agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan rasa percaya diri. Proses rekrutmen pun tidak konvensional. Anak-anak dipilih berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dan dijemput langsung oleh tim pemerintah, bahkan dari daerah terpencil dan rumah tanpa listrik. Saya ke Katingan, Kalimantan Timur dan Maluku Utara untuk mencari anak-anak ini. Saya ajak bicara, enggak ada yang berani lihat mata saya dan biasanya cuma nangis, malu. Padahal cita-citanya ingin jadi guru pendidikan agama Islam, tapi ibunya tidak mampu, cerita Robben. Per 14 Juli 2025, sebanyak 63 sekolah rakyat telah beroperasi. Sisanya 37 sekolah akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus, menjangkau total 100 lokasi di seluruh Indonesia. Distribusinya meliputi Jawa 48 sekolah, Sumatera 22 sekolah, Sulawesi 15 sekolah, Bali 4 sekolah, Nusa Tenggara 4 sekolah, Kalimantan 4 sekolah, Maluku 4 sekolah, dan Papua 3 sekolah. Total kapasitas saat ini mencapai 9.705 anak. Setiap siswa menerima seragam, sepatu, perlengkapan mandi, pembalut bagi siswi, makanan bergizi 3 kali sehari, serta pemeriksaan kesehatan dan talent mapping sejak hari pertama. Pembelajaran di sekolah rakyat menggunakan teknologi terkini seperti Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop. Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter. 100 sekolah rakyat ini teman-teman Kemensos sudah langsung koordinasikan dengan kami. Untuk Sleman dan Bantul itu 100 Mbps kecepatan internetnya, jelas Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Tony Supriyanto. Komdigi juga menyiapkan berbagai aplikasi penunjang termasuk LMS untuk mendukung sistem digitalisasi di sekolah. Lebih dari sekadar pendidikan, sekolah rakyat juga mencakup intervensi sosial menyeluruh. Rumah-rumah tidak layak milik orang tua siswa akan direnovasi, keluarga diberdayakan, dan lingkungan sekitar diperbaiki. Kita tidak selesaikan cuma rumahnya,
Naila, tapi 14 rumah tetangganya yang di kanan kirinya, ungkap Roben merujuk pada salah satu contoh program di Makassar. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa sekolah rakyat adalah program prioritas nasional yang harus dipahami dan dikawal oleh media. Kami dan tim selalu berusaha menjadi penengah bagi pemerintah maupun media dan tentu tujuan utama agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Ujar Mutia. Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan masukan terhadap program pemerintah. Setiap program tidak mungkin hadir sempurna dari awal. Itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik memberi masukan kepada program pemerintah, katanya. Baraya, untuk topik sekolah rakyat terobosan Presiden Prabowo putus mata rantai kemiskinan, cukupkan sampai di sini. Mohon pamit. Seperti biasa sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga disampaikan oleh Presiden, jadi Presiden meminta sekolah rakyat ini ada percepatan. Kita diminta nanti kerjasama dengan Gubernur, dengan Bupati Wali Kota, agar pada tahun 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama ya untuk mereka yang miskin maupun miskin ekstrim. Ya, tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut. Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Jadi seleksinya nanti tentu yang pertama itu dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya insya Allah mulai dari SD, SMP maupun SMK. Nah, tetapi tentu kita akan rencanakan dengan baik dan akan kita laporkan kembali ke Presiden tentang persiapan-persiapan yang akan kami lakukan dalam 1 bulan ke depan.